Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Kunci jawaban PPKN kelas 10 halaman 152 sampai 153 uji pemahaman bagian 3 unit 3 di buku Kurikulum Merdeka yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini. Ini pertanyaannya bisa teman-teman lihat atau bisa teman lihat juga di buku teman-teman masing-masing. Soalnya terdiri dari soal A, B, C, dan juga D. Langsung saja kita bahas. Soal: untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut. Kita masuk ke soal A. Apa kesepakatan tentang dasar negara yang dihasilkan dari anggota BPUPKI yang memiliki keragaman latar belakang, agama, dan budaya? Untuk jawaban yang A, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. BPUPKI berhasil merumuskan Dasar Negara Indonesia. Dasar Negara Indonesia diresmikan dengan nama Pancasila. Pancasila pertama kali diutarakan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang pertama BPUPKI. Pancasila mengandung nilai 5 dasar negara Indonesia. Jadi, kesepakatan tentang dasar negara yang dihasilkan BPUPKI memiliki kesepakatan latar belakang agama dan budaya. Jawabannya adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya untuk soal A. Lanjut ke soal B. B. Berikan analisismu atas konflik bernuansa suku dan agama yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, untuk yang jawaban B ini, jika teman-teman punya analisis sendiri, punya pendapat sendiri, dan punya jawaban sendiri, silakan teman-teman tuliskan di buku teman masing-masing. Sebagai contoh, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman salin. Analisis saya atas konflik bernuansa suku dan agama yang pernah terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Konflik-konflik bernuansa suku dan agama kerap terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Konflik bernuansa suku dan agama terjadi karena kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi suku dan toleransi beragama masih rendah. Fenomena tindak intoleransi dan diskriminasi ini memiliki dampak tidak langsung terhadap situasi demokratisasi di Indonesia dan akan merusak kehidupan harmoni masyarakat yang telah terbentuk sekian lama. Menurut saya, intoleransi dan diskriminasi yang bersinggungan dengan nuansa suku dan agama belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai dan masih kerap terjadi. Inilah analisis kita terhadap konflik bernuansa suku dan agama yang pernah terjadi di Indonesia. Silakan teman-teman salin jawabannya. Bisa teman-teman tambahkan lagi dan kembangkan lagi jawaban berikut ini. Kita lanjut masuk ke jawaban soal C. C. Apa manfaat yang dapat diambil dari kunjungan ke kelompok minoritas? Jawaban C sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Manfaat yang dapat diambil dari kunjungan ke kelompok minoritas diantaranya membuka mata dan mengembangkan sudut pandang yang berbeda dalam memandang kelompok minoritas, menambah pemahaman dan keyakinan tentang pentingnya dukungan bagi kaum minoritas. Ini beberapa manfaatnya. Silakan teman-teman salin dan tambahkan lagi, kembangkan lagi jawabannya. Kita lanjut ke soal yang D, soal terakhir di UPM unit 3 ini. D. Setelah kalian berkunjung ke kelompok minoritas, bagaimana persepsi kalian terhadap mereka? Persepsi terhadap mereka, jika teman-teman punya persepsi sendiri, silakan diutarakan. Sebagai contoh, setelah saya berkunjung ke kelompok minoritas, persepsi saya terhadap mereka adalah awalnya saya memiliki persepsi negatif serta sikap alergi terhadap kelompok minoritas ini. Tetapi setelah saya berkunjung ke kelompok minoritas, saya baru dapat menyadari dan memahami ternyata anggapan saya selama ini salah. Selanjutnya, sikap saya terhadap mereka adalah menghormati dan menghargai mereka dimanapun mereka berada, sekalipun mereka ke kelompok minoritas.
Jadi untuk jawaban D sebagai berikut, persepsi tentang kelompok yang minoritas. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Kunci jawaban BPKN kelas 10 halaman 152-153 uji pemahaman bagian 3 unit 3. Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.